أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad adamaddin. Puji syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, mana pada malam yang berbahagia ini kita dapat hadir dalam rangka memperingati kembali peristiwa Isra dan Mi'raj yang sebentar lagi akan saya sampaikan. Seterusnya selawat beriringan salam kita sampaikan kepada junjungan yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan sahabatnya sekalian. Sama kita hormati Ketua OPMI beserta seluruh jajaran yang kebetulan memang aku tak tahu namanya siapa-siapa. Udah ada mereknya, Pak. Nah, Ada mereknya nih. ya mana aku tengok tadi. Begitu aku masuk tadi Pak, nama saya gitu. Ya tahu coba aku ya kan. Yang saya hormati juga yang hadir komunitas-komunitas. Saya sama juga dengan ibu tadi. Bacaannya nggak tahu ibu itu, aku nggak tahu juga, sama-sama lah sama ibu itu tadi. Aku ngikut ibu itu tadi juga. Alhamdulillah ada kawanku malam minggu ini kan. Pikirku nasib ibu ini tak apa. Komunitas yang hadir malam ini hanya opini aja yang ngapal yang lain tidak. Alhamdulillah aku gitu juga, yang penting hormatilah semua. Kori adik kita, alhamdulillah suaranya, lantunan lagunya bukan tanggung. Mantap. Begitu juga anak-anak keluarga besar dari OPMI ini yang sudah menunjukkan 3 lagu kebolehannya. Hanya modalnya gendang saja. Hanya gendang. Yang disuruh syariat Islam itu seperti itu. Gendang itulah kalau memang mau dipakai. Ya, cuma langka. Ini luar biasa di adik ini. Kasih tepuk tangan. Luar biasa. Mau tadi tambah 5 lagu kan sudah agak lama. Ya, tinggal lagi kita lagi lah yang merenungkan lagu pertama tadi itu. Iyalah. Aku mendengar lagu pertama tadi itu merinding bulu romaku. Betul, Ustaz. Nah, tinggal lagi jamaah inilah. Apakah hanya syairnya saja didengar, tidak dipahami makna dari kata kalimat yang disampaikan adik kita. Mudah-mudahan adik-adik itu juga penegak-penegak sholat. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tidak hanya sekedar nyanyi aja, kalau nyanyi kualat juga boleh. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, jam 10, jam 11 berhenti. Aku hanya 1 jam aja. Sedikit kali, Pak. Jam 3, Pak. Mau Pak. lama-lama. Muak nanti orang yang aku. Ya, siap yang sebelah kanan, tengok saya, perhatikan saya, jangan yang lain-lain tengok. Oke, siap. Kenapa? Yang bawa acara dan ingatkan tadi, mari sama-sama kita mendengarkan dengan secara khusyuk. Aku mau nindaklanjuti apa yang disampaikan. Betul. Aku gitu-gitu aja ceramah malam nih. Apa yang disampaikan itu aja gue sampaikan malam dia kan. Terus-teruskan aja malam. Baik Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, ini peristiwa Isra Mi'raj ini saya sampaikan malam ini ada 2 pendapat. Dengarkan baik-baik. Pendapat yang pertama mengatakan Isra dan Mi'raj ini hanya yang terjadi ruh Nabi saja, jasadnya nggak ikut. Ada pendapat seperti itu, bahwasanya Isra dan Mi'raj yang dialami oleh baginda Rasul kayak seperti mimpi, ruhnya saja terbang, orangnya ada di Mekah. Ada pendapat seperti itu. Bapak dan Ibu, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya Isra dan Mi'raj yang dialami, yang terjadi oleh baginda Rasul, ruh dan jasad. 2. Yang kuat yang mana? Nah, ini yang mau kita ambil.
Cuma pendapat itu perlu saya sampaikan, jangan disalahkan pula. Kalau masalah cerita fikih, kalau kita ngaji, Pak, beda dengan akidah tauhid. Tauhid paku mati. A, B, B, C, C. Gak ada A, mungkin bisa B, mungkin bisa C, enggak. Kalau fikih ini, wah, ada yang bersentuhan dengan suami istri tak batal. Ada yang bilang batal. Ada yang bilang kalau nafsunya naik. Nah, betul kan? Nah, ada pendapat, tapi saya tidak masuk ranah itu. Karena saya di sini diundang hanya Isra dan Mi'raj. Yang kuat di antara Bapak dan Ibu, yang kuat yang mana? Yang kuat mengatakan peristiwa Isra dan Mi'raj ini ruh dan jasad. Keterangan dalilnya apa? Yang dibaca tadi. Itu dia. Jadi peristiwa Isra 1, Mi'raj 1 beda. Ya. Isra itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Arab jalan malam. Jadi kalau orang jalan malam Isra lah. Mau kemana kau malam ini? Isra. Menurut bahasa Arab, bukan bahasa India. Saya Bapak dan Ibu, orang tua saya agama Hindu dulu. Latar belakang saya dan orang tua nggak Islam. Aku bisa begini, kenapa Bapak nggak bisa? Saya bisa baca Quran, kenapa Bapak tidak? Atuh nenek moyang awak Muslim, aku tidak. Keluarga makku hampir rata Hindu, Buddha yang matinya dibakar. Sampai sekarang keluarga saya ada 3 agama: Islam, Hindu, Buddha, 4, Kristen. Sama Islam 4. Nah, kami buat arisan keluarga, nama keluarga arisannya keluarga besar Siniwasen. Siniwasen itu atuk saya, orang tua mama saya. Kumpul 4 agama, kumpul, gak ada yang dibicarakan masalah agama. Aku mau ceramah, orang tuh cuman itu mau ceramah, gak bisa. Akhirnya disepakati, udah cerita-cerita aja, ngombur-ngombur, makan, tarik arisan, bulan depan gimana? Selesai. Bapak dan Ibu, saya lahir tahun 66. Umur saya 57. Sudah tua. Tahun 67 orang tua saya masuk Islam. Cuma beda saya dengan saudara-saudara kita yang masuk Islam itu. Mereka sempat mempelajari agama dia. Kalau saya nggak sempat mempelajari agama Hindu, yang tahu hanya mak dan ayah, kakak saya. Bayangkan Bapak dan Ibu, bisa saya baca Quran. Orang tua saya hanya hafal Fatihah. Dia ulang-ulang lama-lama hafal. Kalau kutanya nanti Maliki Yaumiddin, mana mak tunjuk, nggak tahu dia. Kenapa bisa begitu? Karena masuk Islam hidayah itu datangnya usia sudah kadaluarsa. Tamatan sekolah rakyat, tapi cerdas otak omak saya, ayah saya kami berdua begini, anakku jangan seperti kami. Disekolahkan sekolah agama, ngaji Al-Quran. 4 kali tamat, tapi tidak bisa suara seenak adik kita. Kalau perkara suara kalah dengan adik. Itulah keadilan Allah. Sempat aku juga bisa itu, saya qori, saya ceramah hampir 2. Habis kuborong. Itulah adilnya Allah. So kau satu aja. Kalau bisa saya macam adik ini tadi qori, umat lagi malam dibaca Quran. Mantap. Makanya Bapak dengarkan aku baca tadi, data aja. 4 kali saya khatam Quran. Sekali lapor, berapa kali kau tamat nak? 1 kali ayat. Ulangi lagi 2 kali. Lapor berapa kali? 2, belum. 3 kali lapor, belum. 4 kali baru dia.
anak saya 6, target saya anak yang 6 itu semuanya bisa baca Quran. Ketika aku mati meninggalkan dunia, saya sudah wasiatkan kepada anak saya, Bapak tidak minta uang kalian, orang tua mau meninggal nanti kalian hadapi, kami bacakan Quran 6.666 ayat tamat, hadiahkan kepada kami orang tua. Itu permintaan. Alhamdulillah 6 anak saya itu semua sudah bisa baca Quran. Nah, agak ringan beban saya lagi Bapak dan Ibu. Agak ringan lagi, ada abangnya, anak saya yang nomor 2 yang baru berumah tangga. Kalau Pak dari beliau ini tadi dari rumah sudah sampai ke rumah waktu pesta itu, tamatan dari Mesir, sudah berumah tangga, sekarang ambil S2 di UI, jurusan tafsir Al-Quran. Saya bilang sama dia, sekarang giliran kona, oh iya adik-adikmu itu, minta tolong Buya, orang tua manggil saya Buya, tengokkan adikmu macam mana kau bisa hafal, kau turunkan ilmu muna kepada adik-adikmu. Sekarang aku udah aman. Mamanya baca Quran, dengar anaknya, Mak, bacaan Quran mama salah. Anak saya itu bilang, sholat di masjid, Buya, banyak kali imam itu bacaannya salah. Gimana? Alhamdulillah Bapak dan Ibu. Ini ku sampaikan juga kepada kita yang hadir malam nih. Kita yang muslim itu udah beres ya baca Quran ini. Macam mana bisa diterima Allah sholat kita, ibadah sholat kita, Fatihahnya nggak jelas? Kemana itu coba? Nanti kamu jelaskan lagi nih kalau sempat. Nanti lari cerita ini. Mirat ini. Cuma kuncinya ke situ juga nanti ini. Cuma aku mau jelaskan ini. Bahwasanya Isra dan Mi'raj itu roh dan jasad, surat Al-Isra ayat 1. Itu landasan dalil. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari. Saya bilang tadi Isra itu dalam bahasa Arab jalan malam. Jadi kalau asal orang jalan malam, Isra. Nanti kalau ditanya, kau mau kemana malam ini? Isra. Nah, paling kau dia tak pernah dengar ngaji. Kawan sudah bocor. Dibilangnya pula awak yang bocor. Sekarang ini payah ini. Kenapa? Nanti nggak mau. Saya opini, saya salut juga Pak. Saya kasihkan baca ayat Quran. Bukan bahwasanya opini ini dia bergerak dalam bidang sosial. Itu yang dapat orang belajar. Bukan hanya bidang sosial aja rupanya dibuatnya. Hablum minan nas, hablum minallah dia buat. Lewat malam ini saya akan sampaikan ayat Al-Quran itu tentang masalah apa yang Bapak buat itu cukup bagus. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Tengok. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tapi ingat kata Allah, jangan kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran. Kan bagus sekali membantu orang, nolong orang. Emangnya agak capek kan? Masuk surga itu apa enak? Nemu apa? Bersil-sil. Kok sil-sil kok masuk surga moncong kau. Surga bagaimana? Membalik ke telapak. Saya buka YouTube. Memang kemana-mana aku bawa HP yang seperti ini. Aku nggak malu mencoba ini. Inilah. Sekarang ini aku tengok Bapak dan Ibu, mohon maaf. Kadang-kadang banyak yang nggak pandai mempergunakan HP. Memang goblok otaknya cuma. Contoh Ustaz, duduk aku. Capek. Aku tengok di mana-mana, di pengajian aku ceramah. Baru aku bilang alhamdulillah. Bukan didengar cepat aku. Malam ini mudah-mudahan ada HP cepat tutup simpan. Nampak belum sini. Kena dia. Gara-gara HP karena nggak ngerti kita makainya di mobil yang kok. Tuh,
Jadi yang salah siapa Ustaz? Bukan ini. Yang megang ini yang tahu. Ada lagi tuh tengok laki-laki sholat Jumat bagus. Masuk dia. Tengok muka. Tengok pertama tengok. Masih. Ini Ustadz mana? Saya nggak mau tekan kali, ketawa kali, aku tak mau. Supaya kita enjoy aja. Asalkan pulang nanti ditanya lakinya dengar apa kau ceramah. Ceramah apa di Isra Mi'raj? Cemana materi semua mantap kali bang apa? Kelak ketawa kami semua. Kita bisa baru ketawanya pula. Saya mau sampaikan Bapak dan Ibu di YouTube. Sini mana? Ini mana? Itu nggak ada YouTube. Bagaimana aku mau video call pakai ini? Mana bisa? Sengaja aku pakai ini. Ini kadang-kadang anak-anak sekolah menantang aku tengok. Saya guru. 89 saya guru sampai sekarang masih guru. 34 tahun. Udah semua aku ngajarkan. Udah aku tunjukkan bapak ini guru kalian ini pakai HP ini. Ini kau tengok. Anak sekarang gelap deh. Tapi tahun berapa itu? Coba. Awak mengajari, sekarang anak ngerti aku bilang sama kepala sekolah, aku udah lama anak tak bisa aku menghadapi anak-anak lagi tengok. Entah anak-anak limau, anak ular, anak biawak yang diajari sekarang. Bagaimana? Dibilang mana PR kau? Ya nggak siap Pak, kemana? Ya begitu juga kau nak, ya nggak siap. Punya bapak nih. Lengkapnya pula. Ada lagi yang saya mau tes anak-anak itu. Saya ngajarnya di kelas 3 SMP. Baca. Laki. Quran baca. Lama-lama aku tengok ini. Apa kan? Bagi siapa? Dari tadi bilang. Aman, laki-laki masih aman. Masuk perempuan. Baca. Halaman Pak. Halaman Pak. Halangan kata Ustaz Pak. Halangan baca Quran. Halangan kata Ustaz Pak haram. Halangan. Jadi aku agak bertanya agak kuat sedikit. Betul kau halangan? Kita kan menguatkan. Kita kan menguatkan cakap dia. Betul kau halangan. Nggak percaya Pak? Periksa lah. Disuruhnya aku periksa. Inilah yang aku hadapi sebagai guru sekarang. Ya. Bagus. Ya. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimahullah. Inilah yang aku hadapi sekarang Bapak dan Ibu. Makanya mau aku lagi ngomong jadi sekarang. Ya, kembali kepada tadi. Jadi untuk membuktikan pendapat yang kedua tadi bahwasanya Rasulullah itu Isra dan Mi'raj roh dan jasad dari kalimat ayat subhana. Itu kalimat subhana itu kalimat menunjukkan peristiwa yang besar. Takjub, kagum. Kalau ibu nanti pikir, nah inilah komunitas-komunitas ini. Tapi banyak coba jawab lah. Itu kadang-kadang ada juga pikir-pikir kan, relax, Nggak ada. Healing. Nah, saya mau tanya lah, ketika nanti ibu-ibu menengok-nengok itu apalah yang ibu baca? Suatu pemandangan yang luar biasa yang selama ini di kampung kita nggak dapat kita. Ketika kita itu pergi berjalan dengan komunitas-komunitas kita ini, kita tercengang nengok. Subhanallah. Mak dipanggil. Mak mampus. Mak pula. Mak pula dipanggilnya. Padahal kalau kita tengok suatu keajaiban, yang kita ucapkan apa? Yang keluar dari lisan ini apa? Subhanallah.
Maha suci Allah itu. Ini dia landasan yang menyatakan pendapat yang kuat tadi, menyatakan Isra dan Mi'raj itu benar-benar ruh dan jasad dari konteks ayat itu. Satu. Yang kedua, masih dalam ayat itu lagi. Bi'abdihi. Bi'abdihi itu diterjemahkan hamba. Hamba itu makhluk, manusia. Kalau sudah dibilang hamba, berarti manusia, berarti roh dan kenapa nggak dibuat ayat di dalam Al-Quran? Subhanalladzi asra li ruhi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa bi'abdihi, dirubah jadi li ruhi. Subhanalladzi asra ruhi, di ruhi aja lah, jelas. Itu pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya roh dan jasad itulah yang terjadi pada diri Rasulullah. Kalimat bi'abdihi itu berapa udah? Dua. Yang ketiga, ada terjadi perdebatan ketika itu. Perdebatan di mana? Saya bawa cerita dulu. Kalau kita lihat perjalanan Isra itu, tadi Isra Mi'raj naik. Isra itu startnya itu Bapak dan Ibu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu finishnya Isra, finishnya Masjidil Aqsa. Makanya kalau secara lengkap yang dikatakan Isra tadi dari bahasa Arab berjalan malam. Ya, lengkapnya perjalanan malam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Itu definisi menurut istilah. Dari Masjidil Haram Makkah Al-Mukarramah. Ada yang sudah haji? Alhamdulillah, amin ya Rabbal. Umroh 2 tahun yang akan datang. Nah, 2 tahun yang akan datang. Alhamdulillah ya Rabb. Bapak dan Ibu yakin Bapak dengan agama yang Bapak anut ini? Kadang-kadang kita ragu. Mana boleh kita terus batu mana? Dari mana? Ini pun tak senang. Asal pulang berkelahi lagi bingung kan orang. Saya mau bacakan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah? Tanda kuncinya itu. Kuncinya itu. Wa may yattaqillah. Siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja. Hasilnya Allah jelaskan, Allah akan kasih jalan keluar kemudahan. Yang kedua, Allah akan beri rezeki tanpa diduga-duga dari mana rezeki itu. Otak tak bisa lagi main. Tapi itu urusan aku, kata Tuhan. Tenang aja, yang penting ikhlas kau berbuat demi untuk manusia yang banyak. Yakinlah. Karena ayat-ayat ini ada memerintahkan yang Bapak buat ini. Tolong menolong dalam hal kebaikan itu. Yang penting pasang niat, ini kuncinya. Membantu, menolong orang, pasang niat. Serahkan kepada Allah. Urusan Allah jangan kita masuk. Ranah Allah jangan kita masuk. Langkah, rezeki, pertemuan, mau. Itu Allah yang menentukan. Apakah Anies Baswedan nanti akan kelak jadi presiden? Jangan diurus. Itu ranah Allah. Kan banyak-banyak pengamat. Jelebo-jelebo gue tengok udah banyak. Apapun, siapapun yang bilang, apapun yang dituduhkan. Jadi Bapak Ustadz ini rupanya dukung Anies. Aku tidak ada dukungan. Aku lempang aja, aku cakap ini. Perlu juga aku angkat Anies nih. Tekan kali ku tengok, kena tekan aja dia ku perhatikan. Licit aja ku tengok. Yang kalau calon-calon yang muncul tuh, dia yang bagus ku tengok wajahnya. Diamalkan nih ajaran agama itu, kata Nabi, senyum itu sedekah. Yang lain gak ada senyum yang buka balik mau semua ku tengok. Apalagi yang perempuan satu itu.
Ijik kali aku namanya. Istighfar Pak. Sampai ada pula aku mau istighfar yang betul bilang gimana? Iya kan? Udah. Kenapa itu tadi? Biarkan aja. Kenapa? Siapapun ketua sekretaris itu Allah yang menentukan semua. Kita ranah kita ikhtiar. Milik kita Bapak dan Ibu ikhtiar. Usaha. Silakan. Gini jam kopi. Apa yang mau Bapak buat ini? Komunitas apa lagi? Habis ini Pak, munculkan komunitas lagi. Buat silakan. Selagi masih hidup silakan. Buat catatan penting, buat nama yang harum ketika kita tidak ada lagi, ketika kita kelak dipanggil Allah Subhanahu wa taala, nama kita disebut orang. Lewat kuburannya Fatihah untuk Polan bin Polan, Al-Fatihah 10 orang bacakannya. Ini awak di dunia nggak open, rampok mencuri uang negara bisa curi. Mencuri. Kesurupan mau nanti itu. Kesurupan pula lagi lewat situ. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Sudah? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebulan. Alat transportasinya ketika itu hanya unta. Mr. Bean. Dah. Masjidil Haram, Mekah, yang ada di Masjidil Haram itu, di dalam Masjidil Haram itu ada Ka'bah, arah kiblat. Itulah enaknya kalau kita jumpa Ka'bah langsung. Kita kan sholat, sah sholat itu menghadap Kiblat. Ka'bah. Kiblat, arah kiblat kita itu Ka'bah. Ka'bah itu yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kalau ditarik dari sini, kiblat kita ini ditarik pakai apa? Pakai tali, pakai apa? Sampai lepas. Udah? Kalau kita langsung dengan wujud dengan langsung kita berhadapan dengan Ka'bahnya, dari segala penjuru manapun kita arahnya bisa. Mau di sini bisa, mau dari sini sholat bisa, mau dari belakang maaf begini bisa. Orang dari tengah-tengah bentuk lingkaran dia. Kalau kita sudah langsung kepada Ka'bah itu, di sini ada barisannya, di sana ada bentuk lingkaran dia. Orang sholat itu bisa. Kenapa kita langsung? Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Alat transportasinya unta. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Palestina sebulan. Dari Masjidil Aqsa balik lagi ke Masjidil Haram sebulan. Pulang pergi itu Isra 2 bulan. Mi'raj naik ke atas, menerobos ruang angkasa langit, lapisan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lewat lagi sampai ke Sidratil Muntaha, lewat lagi. Di Sidratil Muntaha itulah baginda Rasul melihat wujud asli malaikat Jibril itu. Kata Rasulullah, tapi Rasulullah nggak bisa membayangkannya, nggak bisa menceritakannya, perbandingannya nggak ada. Langsung malaikat itu wujud aslinya nampak dilihat oleh baginda Rasul dalam perjalanan Mi'raj di Sidratil Muntaha. Dari satu lapisan lagi ke lapisan itu berapa ribu tahun jalannya. Sampai dia menghadap, lewat lagi. Malaikat Jibril, kenapa teganya kau tinggalkan aku? Aku kan tidak mau Muhammad mengawankan kau, mau kali aku. Tapi wilayahku sampai di sini. Kalau ku terobos ini hancur aku, binasa aku. Udah ikuti aja petunjuk. Bapak dan Ibu. Enggak, masih ada. Malam hari kendaraannya buruk. Udah mau pulang. Hewan tidak besar kali, tidak kecil kali, sedang-sedang aja. Sampai nyanyi. Dah diapit 2 malaikat, Jibril, Mikail. Kecepatan buruk itu asal katanya barkun, barokov, barkun. Barkun itu artinya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kilat. Barkun itu kilat. Pernah lihat kilat? Pak? Pernah lah. Sering ya? Sering. Cemana kecepatan kilat itu? Begitulah kecepatan buruk itu. Seperti kilat. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah, Rasul diperintahkan Allah, singkat cerita, sholat.
pulang. Aku mau nyampaikan yang ketiga ini, bahwasanya Rasulullah Isra Mi'raj itu betul ruh dengan jasad. Di sana ada perdebatan. Dan sebelum subuh Bapak dan Ibu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sampai kota Mekah. Benong padahal lewat Abu Lahab. Makanya buat nama itu yang elok-elok anak tuh. Jangan Abu Lahab, jangan Abu Jahal. Tukar kita Pak. Nama yang dibuat Ustaz, kata Nabi lah nama yang baik. Nama yang baik Muhammad, Yusuf. Mentang-mentang. Ini aku gak pakai MAG, ngeri aku. Nah ini gawat ini sekarang Pak negara kita ini gara-gara ijazah ini. Aku belum MAG, malas aku kuliah sampai S2. SPDI aja. Kenapa aku sampaikan? Pak aku takut. Nanti gara-gara ijazah belakangan ini, gara-gara ijazah ini ngeri nih. Gue tengok kapan pula dari MAG. Ini mana sekolah habis mampus aku masuk berita. SPDI. Disuruh dosen saya ngambil S2. Ya udah. Dosen itu tadi tuh aku lagi dari dia. Anak murid, aku anak murid. Dia guruku. Aku menghargai guru, makanya berhasil. Anak sekarang dia lebah. Guru dia ajak kelai. Acun dulu ini. Mudah-mudahan sini enggak ini adik-adik. Ada yang sekolah nak? Ada yang sekolah? SMA, kuliah, SMA. Bagus, mantap. Kau dengar cakap bapak. Mau dapat berkah, kau tidak mati lah kau. Mulutku itu mulutku begitu. Hatiku selembut sutra. Sekarang cakap begini aja pun tak dipedulikan orang, apalagi bapak Isra Mi'raj itu. Ampuslah jadi dulu. Ini yang udah kuangkat suara naik ke bawah, kadang-kadang tak juga dipikirkan orang tuh ya kan diamalkan orang tuh. Sudah lewat Abu Lahab. Tengoknya Nabi itu menung. Muhammad, menung kau kenapa? Ada apa? Ada berita yang mau kau sampaikan? Iya betul Abu Lahab. Oh betul, ada berita aktual. Bahasa sekarang, berita aktual, berita penting. Iya, perlu kukumpulkan orang rame-rame. Cocok. Jadi panitia pertama mengumpulkan orang jemaah mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj Abu Lahab. Abu Lahab panitia pertama. Cuma jangan jadi Abu Lahab kita. Kenapa rupanya Ustaz? Tapi Abu Lahab yang mengumpulkan masa betul. Penyakit Abu Lahab ini belum habis Nabi itu bercakap ditinggalkannya Nabi itu. Pikir ya. Jadi kalau malam ini ada juga seperti itu sudah Abu Lahab lah. Belum habis rahmat itu tinggalkannya. Berarti sudah Abu Lahab. Makanya jangan ada Abu Lahab. Kalau ada yang pulang, ikut kuit aja. Abu Lahab. Tangan di bawah, kuit. Abu Lahab. Sengaja gue buat begitu. Ya setengah jam lagi habis lah ini rupanya. Hampir jam 11. Hah? Kecepatan tuh Pak. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimahullah, dikumpulkan orang banyak. Muhammad silakan kau pidato, cakap lah Nabi itu. Yang dicakapkannya apa? Yang dialaminya tadi malam. Ketika dia sampaikan apa yang terjadi sama dia, terjadi 3 kelompok manusia hari itu. Yang pertama kelompok murtad. Yang Islam balik lagi. Gawat Muhammad dia gila kawan tuh nggak bisa diikuti lagi. Isra Mi'raj katanya Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa menerobos ruang angkasa pada malam hari sebelum subuh udah sampai. Ini cakap apa? Cakap orang gila, murtad. Satu golongan terjadi murtad. Yang kedua, golongan kedua macam pokok pucuk eru. Kemana tiupan angin? Mana banyak? Kesana banyak, kesana. Awak kan dengan gitu. Kenapa kok ke situ? Ramai, pendukungnya ramai, padanya ramai tadi salahmu. Kita ini model seperti itu. Nah, ada yang ke sana, nampak kadang ke sana, kadang lari kemari. Pucuk eru tidak punya pendirian, goyang.
mendengarkan peristiwa Isra Mi'raj yang disampaikan oleh baginda Rasul. Golongan atau kelompok yang ketiga jamaah rahimahullah. Nah, Abu Lahab tinggalkan cerita Nabi itu, dikejarnya rumah Abu Bakar. Abu Bakar, apa kabar Abu Lahab? Ada informasi ku sampaikan sama kau. Nggak tahu kau, itu gempar itu pajak sana. Orang Arab tuh pertemuannya di pasar. Buat orang ramai. Apa rupanya? Kau mau ku sampaikanlah sama kau, saudara kau Muhammad itu, saudara kalian yang dibilangnya Nabi dan Rasul. Dibilangnya tadi malam katanya diisrakannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, udah tuh Mi'raj, naik pula lagi ke atas malam hari. Yang bilang siapa? Abu Lahab. Saudara kau lah Muhammad itu, yang kau bangga-banggakan itu, yang kalian bilang Nabi dan Rasul itu. Macam mana menurut kau Abu Bakar? Kau kasih tanggapan. Apa kata Abu Bakar? Abu Lahab, kau dengar. Nah, coba kau sampaikan apa tanggapan kau. Kalau yang bercakap itu Muhammad bin Abdullah, Rasul, lebih dari itu pun kejadiannya, aku percaya. Apa kata Abu Lahab? Kau pikir Muhammad gila, lebih gila lagi kawannya. Pulang. Semenjak itulah makanya nama Abu Bakar itu ditambah embel-embel ujungnya menjadi As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq itu artinya membenarkan. Membenarkan apa Bapak dan Ibu? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Paham? Itulah membuktikannya. Yang ketiga, yang keempat, bahwasanya Isra dan Mi'raj itu memang benar ruh dan jasad. Yang saya sampaikan malam ini kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Sulaiman alaihissalam. Kok larinya ke sana? Ada kaitan. Nabi Sulaiman, Rasul, Nabi, Raja, pengusaha, penguasa, hartawan. Bisa bahasa, paham bahasa hewan. Dibawa kepemimpinannya raja yang diatur semua makhluk dari manusia, hewan. Itulah hebatnya Nabi Sulaiman ini. Sudah, Nabi Sulaiman buat tata tertib, peraturan. Memang tata tertib itu bagus, peraturan untuk kita buat, kita laksanakan. Jangan kita buat, kita langgar. Makanya Bapak dan Ibu perlu juga di rumah itu, di pintu anak-anak kita itu, sudah Anda sholat, diingatkan itu. Diingatkan supaya apa? Supaya anak itu tiap hari tengok, sholat. Diingatkan. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimahumullah. Karena anak itu kenapa Ustaz? Karena anak itu titipan Allah, dititipkan kepada kita. Nah, dibuat tata tertib, siapa yang terlambat harus baris. Pagi baris, sore baris. Ditengok. Perhatikan Nabi Sulaiman. Satu makhluknya nggak nampak, namanya hudhud. Seekor hewan, binatang, burung, namanya hudhud. Ditanya oleh Sulaiman, siapa yang tahu di mana keberadaan burung hudhud? Kami nggak tahu baginda raja. Rasul, macam mana orang itu tahu? Dia punya sayap. Karena dia punya sayap bisa terbang. Iya kan? Kemana dia terbang? Akibatnya dia terlambat, rupanya sampai ke negeri Sabak sana. Sabak, Yaman. Dah, ke negeri Sabak sana. Apa yang dia lihat jemaah? Seorang wanita bernama Ratu Bulqis. Ada yang bilang Bulqis, ada yang bilang Balqis. Letaknya di situ, yang mana pun terserah. Ratu Bulqis. Apa yang dia lihat? Ratu Bulqis, dia ratu, dia pengusaha, punya rakyat banyak. Anehnya dia menyembah matahari. Ini aneh, kok matahari disembahnya? Wah, berita penting. Balik lagi, burung hudhud. Sampai ke istana Sulaiman, hudhud sini. Tahu kau, saya sudah buat peraturan. Siapa melanggar peraturan saya akan hukum. Kecuali membawa berita penting, saya bebaskan. Ada. Kemana kau? Saya terbang tadi wahai baginda raja, sampai ke negeri Sabak. Saya lihat seorang wanita, ratu, pengusaha, penguasa di sana.
Jadi apa yang kau lihat? Menyembah matahari, wahai baginda raja. Matahari sudah banyak. Pengikutnya banyak. Banyak. Baik. Buat surat. Tulis surat Sulaiman. Tugas dan satu lagi. Antar surat ini kasih sama ratu itu. Isinya apa? Supaya Nabi Sulaiman ini mengajak beriman. Hentikan penyembahan matahari yang disembah Allah. Itu kira-kira isinya, Pak. Bukan ngancam. Rapat. Ini ada raja namanya Sulaiman. Wahai rakyatku semua, isi beritanya dia suruh kita kembali kepada jalan yang benar, menyembah kepada Tuhan yang menciptakan matahari. Macam mana menurut gue? Makanya perlu musyawarah memang. Makanya musyawarah itu memang ajaran Islam. Wasyawirhum fil amri, bermusyawarahlah kamu dalam segala hal urusan. Apa yang bapak mau ambil tindakan, apa yang mau bapak kerjakan. Gak bisa ketua bapak ini jalan sendiri. Aku tidak mau tahu, yang penting aku ketua, dan ikut aku. Kalau tidak udah ketua jelebol lah itu namanya, bro. Gak bisa. Apa bisa presiden itu jalan sendiri tanpa dibantu menteri? Cukup menteri aja. Gubernur cukup, wali kota cukup, camat, lurah, kepling, selesai. Di situ. Itu artinya nggak ada hebatnya presidennya, apa hebatnya? Kalau nggak ada rakyat, ketua apa hebatnya ketua? Kalau nggak ada pengikutnya, jalanlah macam orang gila. Aku ketua, gila ketua. Supaya perlu juga aku sampaikan yang hadir malam nih. Jangan kamu lewat ketua itu. Gak ada hebatnya Ustaz ketua, gak ada, capek dan hebat. Kenapa aku berani cakap malam nih? Karena aku datang sendiri, pulang sendiri. Asik ustaz-ustaz ini macam jelangkung tengok. Datang tak dijemput, pulang tak diantar. Asik ustaz, tapi nggak peduli lah kulantarnya di situ. Kalau artis yang datang penuh itu Bandara Kuala Namu. Kalau ustaz sunyi, sepi. Mampus aja itu ya kan? Asik. Nah, apa kata para pengikut pimpinan ratu yang terhormat? Nah, cuman tanggapan kau? Cuman pendapat kau? Tanya pendapat ketua pimpin rapat. Tanya. Jangan minta doanya, yang penting aku sampaikan bla jalankan keletuk. Aku tak mau tahu. Instruksi ikut pimpinan ketua. Tak ada instruksi dulu aja, penting cakap aku. Ketua gila udah nih. Pegang kau lah, makan kau lah bilang. Selesai. Ini kan perlu juga aku sampaikan malam ini. Artinya apa? Ketua itu amanah, pimpinan itu amanah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu itu kata Rasul pemimpin. Setiap yang kamu pimpin itu akan dipertanggungjawabkan. Oi, Datuk Kelabak. Berat kali jadi presiden ini, Pak. Kalau Kepling berapa lah kira-kira berapa kapal yang dipimpinnya? Kepling itu pun gawat. Jadi orang-orang tua di Ustadz yang ditanya, ibu juga ditanya yang punya laki. Yang punya suami pun ditanya juga Ustadz. Apa yang ditanya? Harta laki itu kemana? Kita buat. Kita sisihkan udah kita bawa sebagian ke rumah Mahawa. Ada malam nih ku sampaikan, ambil balik, pulangkan balik ke tempatnya. Emaknya pun bertanya, ini apa nak kau bawa sikit-sikit? Nah, udah tenang aja mau, simpan dulu di sini. Mana tahu aku tak panjang dengan menantu mama tuh. Hartanya dia kita punya. Kalau mamaknya yang paham hukum, aku tidak mau haram bawa pulang balik. Itu mamaknya yang pengerti-ngerti hukum. Kalau mamak yang jelebau tak paham hukum, syukur toto. Besok bawa lagi mamak jahanam. Ketika laki bikin posisi istri di mana? Ini habis semua aku sampaikan malam ya, habis lah. Semua lipat habis. Gas pula. Gas. Jadi berantem
menggalimu. Cocok. Jadi ibu ditanya, iya. Ketika laki bikin kerja, kau di mana posisi? Apa yang kau buat? Ini makanya ini nih ngeri. Iya makanya. Kalau bang assalamualaikum masuk dari pintu belakang, laki itu udah pergi mampu. Bahaya ini. Yang bahaya itu makin mana kita nggak pandai pakai ini. Nggak ngerti pakai ini. Yang ini macam mana? Video call. Yang ibu pegang itu pakai video call. Dia ngapain kau di rumah? Itu dia. Aku kadang-kadang digital apa lagi? Apa selfie? Udah berapa orang yang mati ke laut dalam laut bercampur? Mampus. Apa dan ibu sehingga rahimahullah. Dah? Ditanya. Presiden ditanya. Istri ditanya. Oh, aku kan ada nakuti. Jadi Ustaz, ya ingat-ingatkan aja Pak Zakir. Innama anta muzakir. Tugas kami hanya memberi peringatan. Laki, makanya Nabi bilang baiti jannati, rumahku surga bagi. Gimana itu? Makanya ibu mau laki itu bertahan rumah tangga, antarkan sampai pintu. Cium tangannya, tarikan sedikit, ciumkan pipinya. Kan nggak nampak orang. Mungkin di sini. Jangan buka pintu gini. Nanti tengok orang. Itu syariat Islam itu. Pulang siap-siap. Jam berapa pulang gitu laki? Habis-habisan bedak. Lipstick tuh tebal-tebal sih. Sekarang nggak mau tengok ini yang cantik keluar. Untuk orang lain. Jadi laki-laki lain menikmatinya. Dia tengok. Salah siapa? Salah bini, bu. Ini betul yang gue bilang, bu. Dan yang menengok aku. Jadi yang menikmatinya siapa? Yang nengok siapa? Orang lain. Ketika laki pulang, assalamualaikum, waalaikumsalam, pakai kali timbal satu lah kawan. Mandi belum, bebedak belum, wangi-wangi tidak. Ketika wirid, ketika mau kemari, wangi habis semua. Aku tak tahu lah yang perempuan yang datang laki ada nggak sih malam ini. Kalau ada laki nyaman di sini kan, lakinya yang sendiri. Aku cuma ingatkan aja. Bapak dan Ibu sidang jamaah rahimakumullah. Apa kata para pengawal Ratu Bilqis? Udah Ratu, kenapa kita masih takut? Kita mainkan perang serang. Kita bombardir, kita akan buat. Iya, kau jangan cakap lawas pun aja berbunyi. Kita nggak tahu Sulaiman ini siapa. Kekuatannya macam mana? Kita nggak tahu. Jangan asal main bombardir. Sini dua orang bawa ke peti. Mas, perak semua, angkat. Jadi rupanya sogok menyogok dari dulu udah ada. Sampai ke sana, jumpa singkat cerita, itu apa? Ini dari ratu kami, kita damai saja, gak usah kita apa-apa, kami nggak ikut, kami kasih ini aja, udah cair lagi. Bawa balik, aku nggak butuh itu. Kau tengok istana aku ini macam kayak apa? Bawa pulang. Singkat itu sampai dia nggak mau. Buat rapat lagi. Gimana? Udahlah Ratu kalau gitu, kita coba cek aja ke sana. Kita tinggalkan istana nih, kita pikir rame-rame ke sana. Informasi sampai kepada Sulaiman lewat burung kudus. Dia kan memantau dari atas. Oh, bergerak dia. Semua bergerak, lapor. Wahai raja, ada apa? Perkembangan Hudhud. Mereka semua awas kemari. Datang kemari? Ya, rapat. Inilah kira-kira Nabi Sulaiman memimpin rapat. Ini kira-kira contoh. Kalian salah kenapa kalian kasih kursi di sini? Duduklah. Nah. 1 jam lagi. 10 menit lagi, 1 jam lagi, 10 menit lagi, 1 jam. Nah, rapat. Saudara-saudara, makhluk, manusia, jin di bawah kekuasaan dia.
Saya mau sampaikan kepada kalian sekarang Ratu Bilqis dan bala tentaranya, semua pengikut-pengikutnya, rakyatnya, semua menuju kemari. Ada apa wahai keraman Baginda Raja? Apa yang mau Anda sampaikan? Siapa di antara, ini masuk ya, siapa di antara kalian ini yang mampu dan sanggup mengangkat singgasana Ratu Bilqis itu, pindahkan kemari. Ini diceritakan di dalam Al-Quran surat An-Naml ayat 48 50 38 atau 40 sekitar itulah, 38 40 An-Naml. Kira-kira ini kira-kira kesimpulan yang saya sampaikan. Tunjuk tangan. Saya, wahai Baginda Raja. Yang tunjuk tangan itu jin, Pak. Nama jinnya jin Ibrit, bukan jin terjepit, Ibrit. Dalam Quran itu nanti coba dibaca, ada di situ tulisannya, ayatnya. Ya? Berapa lama? Hah? Ya, ini kan itu serentak. Kalau nengok nggak terkejut. Ini kalau nengok aku serius nggak terkejut. Yang terkejut ini duduk pikir kita kemana? Betul. Terkejut lah dia. Dah. Berapa lama? Raja tadi, Nabi Sulaiman itu duduk. Berapa lama? Kau bisa angkat sampai kemari? Baginda Raja dudukan, berdiri Baginda gini sampai. Oh, mantap. Ada lagi yang lebih cepat dari itu? Seorang manusia, Pak. Nah, ini aku menyampaikan di sini. Aku bukan mau cerita jin itu. Manusia biasa yang menguasai ahli kitab Taurat dan Zabur katanya di dalam Quran. Manusia biasa. Ada yang bilang saudaranya Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Terserah itu. Yang penting manusia, bukan nabi, bukan rasul. Saya, Baginda Raja. Mau heran, gempar semua. Yang paling cepat itu kan jin Ibrit ini duduk berdiri sampai rupanya ada yang lebih gawat lagi. Berapa lama? Baginda berkedip, tutup berkedip mata sampai. Kedipan mata sampai. Hah, lebih cepat lagi. Nah, agak lama. Hah, lebih cepat. Berarti silakan. Betul, Pak. Diangkat ke istana tuh. Ya, Bapak tanya aku macam mana dia bisa mengangkatnya. Jangan ditanya aku itu. Ini cerita kalau Allah mau, kalau Allah berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Surat Yasin. Apabila Allah itu berkehendak, innama amruhu idza arada syai'an. Apabila Allah itu berkehendak akan sesuatu itu, dia hanya mengucapkan jadi barang. Oh, takut kali ya, Pak. Tuhan. Pak, saya mantan anggota DPRD Kota Medan 2 periode. 2009 sampai 2014. 2014 sampai 2019. 2019 2024 kalah. Ke laut. Walet nanti. Laut aku dibilang. Itu marah. Entah apa tersinggung di dalam hati. 2 periode, Pak, lillahi ta'ala 0 rupiah. Saya bersih anggota DPR 2 periode. Boleh Bapak cross check di dapil saya dapil 2. Kenapa? Saya dekat dengan masyarakat. 2 periode urusan semua administrasi kuurus. Yang sakit, yang mau melahirkan semua, yang anaknya baru lahir, istrinya mau lahir, aku ngajankan, aku semua pulsaku habis. Walaupun dalam hatiku kau yang buat aku yang kau suruh ngajankan. Mantap di situ.
Udah aku abaikan itu dulu. Kenapa Bapak dan Ibu? Allah mau. Belum di ketika Allah tak izinkan. Kenapa? Aku berprinsip karena aku muslim, aku tidak mau yang ku lakukan itu bertentangan dengan syariat Islam. Sogok menyogok itu hukumnya haram. Ar-rosi wal murtasi finnar. Sogok, nerima sogokan neraka. Berapa satu rumah ini? 2024 akan datang bulan Februari tanggal 14 Februari 2024 pemilu. Walaupun ini sekarang recok lagi. Gara-gara partai satu itu. PN Jakarta, ribut, hampir semua bercakap. Semua bercakap, mampus dan lamatiku. Awak ada semangat ini kalau ditunda 2025 cuman ini, gawat. Karena letaknya di situ. Saya pendekatan masyarakat, yang saya urusi masyarakat, KTP-nya, KK-nya, aktenya, sakit, BPJSK ada, anggaran APBD 24.000 Pak saya kerjakan. 24.000. Yang sakit aku datang. Ada yang sakit itu ibu direktur, namanya ini ada laporan sama saya, dia dua malam di situ tak ada dokter yang menyentuhnya. Apa betul? Ini laporan sampai sama saya. Cek, kalau tidak aku ke sana, aku tengok ke rumah sakit ibu. Kalau aku ke sana nanti obrak-abrik rumah sakit kalian. Coba wartawan. Ustaz jangan. SMS kan lagi Ustaz. 5 menit keluarga yang sakit, alhamdulillah Ustaz selesai. Saya bukan sombong, agak lengkap sedikit memang. Hari hanya kalah aku ke laut. Kok pakai bahasa itu ke laut? Kenapa? Rupanya kekuatan ini. Tapi pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Duduk 5 tahun mengasih makan, minum, pakaian yang halal. Ini OKMI dan komunitas yang lain malam ini kuingatkan harus cerdas. Siapa orang yang mau kita pilih? Bagaimana kinerja dia? Bagaimana dari masyarakat? Begitu aneh, orang luar masuk ke kampung bisa duduk. Memang ini cerita akhir Allah memang. Sebelum ke sana kita ceritakan. Kenapa? Kawan saya 2M, 4M, 1,5M, aku 0 rupiah. Allah izinkan 2024 aku akan main lagi. Berdatangan orang ke rumah. Ustaz main lagi lah Ustaz, main lagi lah Pak. Pening kepala kami udah Pak. Entah mana anggota DPR yang kami dukung dulu, dalam hatiku mampus gak tahu. Dalam hatiku. Jadi, cerita Sulaiman tadi Pak. Sampai ke situ, Ratu Bilqis begini Pak. Dia ulangi lagi. Kenapa dia begitu? Ini istanaku, salah jalan apa ini? Jalan tadi udah jauh. Nabi Sulaiman senyum nengok dari jauh, senyum. Nah, saya tengok, cemana. Terus itu. Aduh. Pengawal ini. Kau kemana kau bawa jalan ini? Udah capek aku jalan. Kemana? Ini Ratu, inilah alamatnya. Oh tengok ini bego, istana aku ini. Gak boleh bego, tolol. Kemana kau bawa jalan? Oh ini istana siapa? Bingung. Longoy. Gak usah bapak tanya Pak. Macam mana mengerjakan itu? Allah alam. Saya mau ceritakan saja Bapak dan Ibu, senyum Nabi Sulaiman itu, akhir singkat cerita, memang singgah sana Anda aku pindahkan kembali. Apa kata Ratu Bilqis? Mau kau serang, kau bilang, istana kita perlu diangkat nih kembali. Kau perang pula, kau suruh kita perang, nasib. Oh tidak, mampus, mati kita semua konyol. Istana aku diangkatnya. Bapak dan Ibu, saya mau sampaikan apa? Dari cerita itu, manusia biasa. Memang manusia luar biasa, tapi tidak Nabi dan Rasul bisa melakukan itu atas izin Allah. Apalagi Isra dan Mi'raj. Makanya kalimat itu Maha Suci Allah yang telah memperjalankan. Subhanallah.
Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Yang mau ini sebenarnya bukan Nabi Muhammad. Isra dan Mi'raj ini mau bukan kehendak Nabi. Kehendak siapa? Kehendak Allah. Kalau kehendak Allah, Pak, aku harus jadikan kau sama dia. Siapa? Yang kau ludah-ludah, yang kau caci, yang kau maki-maki. Itu calon laki kau besok. Selesai. Boleh. Kata Nabi Fatimah, ya wahai ayah, kau tengok siapa yang kau suka nanti jadi calon suamimu. Jangan benci-benci ke Kau orang. tengok dari rumah orang pulang Jumat itu kau tengok yang mana? Kau bilang Maya, ya, ya. Pulang Jumat tengok Fatimah. Oh dia pakai ini warnanya ini. Udah kau tengok dari Fatimah, udah ya. Siapa? Nggak tahu aku. Ciri-cirinya ini. Senyum lagi. Kenapa ya? Siapa? Ali bin Abi Thalib. Aku tak jelek, tak apa, tak tahu. Ditolaknya. Ya, 2 kali, 3 itu juga. Ketiga kalinya itu juga. Terakhir kata ayahnya, wahai Fatimah, itulah jodoh kamu. Itulah suaminya. Artinya apa? Kalau Allah sudah mau, Allah berkehendak, siapa yang bisa menghalangi? Sama dengan hal ini, ketua OPMI, beliau memang udah dari Lauhul Mahfuz sana yang beliau. Tapi penggantinya macam mana kita nggak tahu, Pak. Yang udah terjadi nanti kalau kita tahu, oh kesana, oh rupanya dia. Makanya setiap aktivitas kehidupan kita ini sandaran larinya itu ke agama. Bukan dipisahkan cerita dunia, cerita akhirat, cerita akhirat di rumah ngaji, cerita akhirat di masjid, cerita dunia ya dunia, jangan cerita agama. Mampus loh kalau gitu. Agama itu kita bawa ketika melaksanakan aktivitas Bapak sebagai sosial, tenaga sosial. Di mana? Jangan nanti manusia lain kita berikan, kita bantu, diri kita dia harus selamatkan. Ini dia judul temanya ini. Kita jadikan sholat sebagai sarana pembentukan akhlakul karimah. Puncaknya ibadah Bapak dan Ibu terletak pada sholat. Yang sifatnya sosial itu aku minannas, bagus. Pahala, hebat. Tapi puncak ibadah ini pegang. Jangan sifatnya sosial kita kerjakan untuk diri kita kepada Allah. Hablum minallah apa? Puncaknya ibadah ini Pak, ini bukan puasa, bukan haji, bukan zakat. Itulah hadis yang saya bacakan tadi, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Siapa yang menegakkan sholat itu berarti orang itu menegakkan agamanya. Siapa yang meninggalkan sholat berarti orang itu yang menghancurkan agama itu. Makanya nggak usah jauh-jauh Pak yang menghancurkan agama. Tanya aja di rumah tangga kita. Suaminya sholat, bininya enggak, berarti bini bapak menghancurkan agama. Anak-anaknya enggak, berarti satu keluarga bapak boleh menghancurkan agama. Kenapa orang lain kita kaji? Makanya buka Quran surat Al-Tahrim ayat 6 banyak kali itu. Mati jamnya Ustaz. Habis baterai Lewat ya. 4 menit. Surat Al-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang yang beriman, Allah ingatkan, jaga dirimu, keluargamu dari api neraka. Dirimu siapa? Orang tua. Selamatkan diri kita Pak. Udah itu siapa? Anak. Sekarang enggak, anaknya rajin sembahyang ke masjid, mak ayahnya nonton Anupama. Kok tahu Ustaz? Aku kan nengok juga. Saya ketua BKM Masjid Al-Muhtadi, Kelurahan Pekan. Saya tinggal di Pekan Labuan Pak, sebelum Pertamina dari sini. Ya. Macam-macam kecil-kecil itu lah anak-anak. Nah, itu di bawah. Datang, dia ayahnya nggak ada, emaknya nggak ada. Anak yatim piatu lah kalau kita tengok. Saya belum lagi takbir. Imam udah baca Fatihah belum? Ngapain Ustaz? Mengurusi anak-anak tadi budak-budak lah. Sabnya. Orang takut yang aku. Yang di masjid itu hanya takut ngaku aja, yang lain nggak ada. Ejek-ejeknya. Itu aku masuk, begini masuk aku perhatikan. Aku nengok aja Pak nengok. Anak-anak turun.
Kira gitu. Sekejap-kejap kita tengoknya aku. Aku udah tinggi, pikir aku udah tinggi. Aku di situ. Udah koma, aku. Jangan berjalan, jangan bercakap, jangan ngomong. Paham? Paham, Pak. Nah, nanti. Tapi kalau aku nggak masuk, nggak ada kok masjid ke orang. Jadi aku aja yang mengurusi di masjid nih, aku najir, aku ketua, aku semua ngurusi anak ini pun aku juga, pembangunan masjidnya aku juga ngurusi semua ini pun aku juga. Ya, nah, gitu modelnya Pak, anak-anak tuh coba sama ayahnya dari situ. Allah, kawan ini aja. Ada mama. Oma ayah di rumah. 6:30 maghrib lewat, jam 5:30 dia udah sampai di masjid. Keletak, keletuk, keletak, keletuk. Apa itu lampu? Keletak, keletuk, keletak, keletuk. Ambil uduk, habis siramnya. Anak-anak, nggak boleh kita marah Pak. Ya, tak boleh kita usir, bisa nggak? Jangan masuk. Nanti lama-lama yang usir takut deh. Maaf. Apa? Kenapa kau? Rupanya sesembahyang dimarahi. Tak boleh gitu Bapak dan Ibu. Ya kalau aku nggak marah, biarkan aja gitu. Nah cuma gini, tengok. Kadang-kadang pala juga punya emak-emak nih. Emak juga disalahi. Aku menyampaikan, macam mana tak maaf? Dengarkan dulu, cakap dulu apa ini? Besok lahir anak ibu, aku di pemirita ibu bilang, besok anak ibu lahir, anak bayi ibu, besok ibu bawa ke masjid itu. Ya, kan? Mak yang bawa kan? Anaknya anak bayi, baru lahir. Gimana kau ibu taruh? Ibu taruh di masjid itu tengah-tengah. Ibu kumpulan. Ngapain? Dengar supaya sholat orang, direkamnya. Udah assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ibu mau kejar ngambil anak bayi itu aja. Ibu letakkan, ibu ambil balik. Itulah besok ibu lakukan. Gak bisa Pak, memang harus kerjasama antara suami dan istri. Rumah tangga samawa itu sakinah mawaddah warahmah itu gak bisa sendiri aja Pak. Gak bisa Bapak langkam tadi. Udah diam aja mencoba, yang penting gue cuma cepat-cepat nggak usah keponing. Bisa salah. Bacalah buku nikah itu. Ini tidak buku nikahnya diganti-ganti ke gadai. Sekarang apa yang bisa digantikan Pak? Jadi tugas suami Pak, tugas kita nih Pak berat. Bukan letak pada duit aja, pendidikan. Udah diajari ke sholat, bini itu pakaiannya sudah dikasih tahu. Pakaian kau tuh nggak mau yang boleh nampak tuh muka dan olahraga, tapi jangan dibuka-buka di depan. Ini sekarang mak nih kau berantem, na'udzubillah min dzalik, iya amin. Di era di bantaran Sungai Deli itu apa itu di Maharani. Ini ku sampaikan hukumnya malam ini. Aku bukan benci. Ya namanya olahraga silakan. Tempatnya tak pas. Kau olahraga sekarang apa yang tak goyang? Semua goyang. Putar ke kanan, mau dari goyang semua. Kalau aku senam dulu enggak, ini aja bergerakannya enggak ada. Karena perkembangan zaman semua bergoyang. Pakai celana training, ketat semua, celananya ketat, bajunya pun ketat. Yang nonton berdudukan semua begini begini. Coba yang senam itu di atas umur 85 tahun. 85, 90, 91, 92, 93, 100. Siapa yang mau datang ke situ? Ku tanya dulu. Jelas Bu? Jadi boleh kami senam, silahkan senam. Satu komunitas perempuan di ruangan tertutup. Jadi kalau Bapak nggak suka yang kusampaikan, hati-hati Bapak, ini hukum Allah Ta'ala kusampaikan. Kalau nggak suka, diam aja. Kadang-kadang ada sumur marah dia tuh bilang gitu. Usah kau pikir biniku tidak, anakku tidak, keluargaku tidak, ku selamatkan. Bukan dibilangnya
Terima kasih Ustaz Yai, terima kasih. Ini tidak marah pula dia. Makanya lain kali saya sama siapa Ustaz, bisa panggil lagi dalam ya Ustaz itu yang sampaikan. Udah, ada ibu-ibu nih malam nih perbaiki besok minggu. Taman marahnya hati-hati. Ayo lu selamatkan Pak. Bapak sebagai kepala rumah tangga tanggung jawab. Aku udah sampaikan nih. Itu ayat, jaga dirimu, keluargamu. Besok kita akan ditanya. Istri dia kita ajarkan, udah kita suruh sholat, udah kita ajarkan dia baca Quran, udah ngerti dia hukum itu, macam mana ngambil uduk, udah tahu dia, macam mana uduk. Makanya orang ngambil uduk itu mukanya aja gini-gini. Bedah tua bedah. Ini aja dulu yang dapat saya sampaikan. Sudah lewat 10 menit. Bukan tak mau aku panjang lebar masalah sholatnya, tapi ya udahlah dulu sampai di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan taqabbala wa rizqan thayyiba. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana ya Allah fi Sya'ban wa ballighna Ramadan ya mujibas sa'ilin. Allahumma jal jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah wa afu minkum. Wassalamualaikum